sehingga seragam yang juga dibikin juga kalau saya amati jatuhnya suka kasihan dalam arti kata jahitannya ataupun setrikaannya. Jadi saran saya Bapak Ibu, nggak perlu mahal, nggak perlu, tapi harus rapi. Untuk pria, kalau mau pakai jas, buat juga perempuan, jangan baru-baru langsung dipakai, jangan. Dicuci dulu, disetrika dulu, baru dipakai. Jadi nggak gembung-gembung, nggak pakai pelitut. Bagaimana? Disetrika ya, rapi, itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki itu bisa dilihat kepribadiannya dari sepatunya. Jadi ini benar. Jadi upayakan, usahakan sepatu Anda bapak-bapak harus selalu bersih, rapi, bersih. Jangan pating berdebu, glodaran, jangan. Karena oke lah, misalnya kita jalan kaki, naik motor, tapi sebelum ketemu orang, sebelum masuk ruangan, usaha itu sepatu dibersihin dulu. Kalau ingin punya citra yang positif, karena penampilan orang itu sebelum kita bicara, orang bisa lihat, nih orang bisa saya percaya atau enggak, nih orang bisa nggak ya ngertiin saya penampilannya kayak gitu, nggak percaya deh. Jadi jangan main-main dengan performance, jangan main-main dengan pakaian, penampilan, satu sepatu. Kedua, rambut, peci. Kalau pakai peci menurut saya lebih bagus daripada rambutnya minyakan abut-abutan. P3 menurut saya, apalagi dengan tadi sebagai partai religius, menurut saya peci akan menjadi lebih elegan. Kemudian selanjutnya juga itu kalau cara kita duduk, nah baru beres. Kalau duduk Bapak jangan selonjor nih, selonjor. Dengerin orang terus stop. Aduh. Gak bisa. Jangan pernah punya pikiran, daerah saya kan nggak ngerti. Justru kita menjadi contoh yang baik. Cara duduk, kalau duduk ya nempel pantatnya di senderan belakang, tegak. Memang ada tempat-tempatnya ya kalau selonjoran di rumah. Tapi begitu kita berada di public area, nggak bisa begitu. Apalagi sekarang orang lihat kita gitu, sebelum kita ngomong bisa dipercaya nggak ya? Kemudian kalau pakai dasi, itu kerahnya, lubang kerahnya di sini jangan terlalu sempit juga jangan terlalu longgar. Ukurannya adalah paling tidak 1 jari masih bisa masuk. Jangan sampai 2 jari. Karena kalau 2 jari artinya itu sudah kebesaran dan Anda seperti baru sembuh sakit kekurusan, jadi bajunya kegedean. Paling tidak 1 jari. Nah, maaf nih, Bapak pakai sarung duduknya begitu, nggak bagus. Apalagi pakai sandal, sandalnya dilepas, terus duduk silang, nggak bagus. Nggak mau orang milih. Mau kiai, nggak kiai, tetap image-nya harus bagus. Kita ingin menggrab, kita ingin meraup pemilih lebih banyak. Bagaimana? Nah jadi apalagi kita ingin meraup juga pemilih-pemilih yang muda-muda. Untuk perempuan, saran saya perempuan Indonesia itu jarang yang tinggi. Jadi kalau pakai baju lebih bagus kalau monokromatik. Apa itu monokromatik?
dari atas sampai bawah nuansanya satu warna. Jadi jangan terpecah-pecah, kerudungnya warnanya hijau, jasnya warnanya ungu misalnya, atau warnanya katakanlah jasnya hijau, kerudungnya hitam, kemudian celananya putih. Itu secara visual optikal yang lihat bagian kita nah jadinya kesannya pendek. Jadi untuk memberikan kesan yang lebih solid, yang lebih jenjang begitu, maka monokromatik itu lebih disarankan. Begitu juga dengan ukuran. Kadang-kadang perempuan supaya kita naksir pakai baju yang agak sempit. Tapi akibatnya apa kalau duduk perutnya duduk mencotok. Jadi tentang ukuran, pakailah seolah-olah kita masih akan nambah berat badan 1 kilo lagi. Jadi untuk bergerak itu juga enak. Dan yang terakhir tadi pertanyaan apakah program? Saya sharing saja Mbak Zainia. Setiap saya reses, saya melakukan 2 hal. Pertama, saya melakukan debat ilmiah bagi anak SMA. Karena di benak saya minta anak SMA kelas 2 atau kelas 3, karena nanti 2014 mereka bisa milih. Dan debat ilmiah itu saya minta semua perempuan. Jadi ada 2 grup, biasanya yang ikut debat ilmiah itu bisa 8 sekolah SMA di Jakarta. Ada 2 grup positif dan grup negatif. Saya berikan tema sesuai dengan komisi saya berikan tema kesehatan atau saya berikan tema tentang ketenagakerjaan. Terakhir saya berikan tema tentang ketenagakerjaan. Kemudian setiap sekolah akan beradu debat secara ilmiah. Katakanlah misalnya topiknya waktu itu kedudukan tenaga perempuan di perusahaan, atau mengenai waktu juga moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Untuk sekolah yang positif, dia mendukung moratorium dari pemerintah. Tapi untuk grup yang negatif, pemikirannya harus justru nggak setuju moratorium. Itu saya lakukan supaya para perempuan ini begitu ingat, biasanya kan first impression itu yang paling diingatkan, kesan pertama yang paling bermakna. Jadi ketika para perempuan di benak saya, mudah-mudahan perempuan-perempuan muda ini, karena debat ilmiah pertama kali digunakan politik oleh Oki Asokawati, oleh P3, maka ketika 2014 dia nyoblos, harapan saya itu yang akan diingat. Jadi program yang saya bawa selalu ketika reses yaitu debat ilmiah. Terserah temanya apa, tapi karena saya komisi 9, maka tema-tema itu yang saya kuasai. Seperti misalnya jam persal, jaminan persaingan gratis. Apa komentar mereka? Bagi grup yang positif apa, bagi grup yang negatif apa? Kemudian mereka debat. Yang kedua juga yang saya selalu lakukan yaitu penyuluhan. Tadi saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, berarti apa yang saya lakukan sudah betul rasanya. Saya bekerja sama dengan LSM Kesehatan Perempuan. Saya LSM setiap saya reses. Apa yang saya lakukan? Memberikan penjelasan tentang cash flow, kesehatan reproduksi. Saya minta kepada konstituen saya atau kepada struktural partai untuk memanggil konstituen suami istri. Karena ketika kita berbicara mengenai kesehatan reproduksi, itu bukan hanya kesehatan organ-organ perempuan untuk produksinya, tapi kesehatan reproduksi adalah kesehatan fisik, mental, sosial bagi perempuan dan bagi suami istri. Jadi di situ bapak-bapak juga dengar, ibu-ibu juga dengar. Dan juga saya selalu sarankan kepada para ibu-ibu untuk berani mengambil keputusan di dalam memutuskan berapa jumlah anak dalam keluarga. Kapan, waktunya, bapak-bapak pun juga akhirnya mereka sadar. Nah jadi memang mengenai program, 2 hal itu yang biasanya selalu saya bawa, yaitu sosialisasi mengenai cash flow
dan beba ilmiah. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih dari apa yang disampaikan oleh Mbak